Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk pertemuan yang ke-14, mata kuliah komunikasi interpersonal. Topik hari ini memang sangat menarik dan dekat ya dengan kita sebagai seorang calon konselor untuk mempelajari tentang empati dan juga mendengarkan aktif. Beberapa minggu lalu sempat kita singgung terkait dengan apa saja komunikasi interpersonal itu dan kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Dan sekarang kita akan jauh lebih detail lagi untuk melihat apakah empati dan juga mendengarkan aktif ini menjadi bagian penting. Apalagi kita sebagai calon konselor gitu ya, ingin memberikan konseling yang terbaik kepada konseli kita. Baik, langsung kita mulai saja ya untuk pembahasannya. Pertama kita akan melihat bagaimana empati itu dipahami oleh banyak tokoh, karena setiap tokoh itu memiliki perbedaan cara atau sudut pandang dari segi bagaimana dia melihat empati itu dipahami oleh setiap individu. Oke, baik. Nah, di sini saya menguraikan beberapa hal terkait dengan empati itu sendiri. Kalau kita lihat di salah satu kalimat yang nomor 1 ini ya, the key characteristic of empathy is understanding another person's subjective reality as she experiences it at any given moment. Oke, jadi sebenarnya kalau ketika kita ditanya terkait dengan empati itu apa gitu ya. Kebanyakan orang akan menyampaikan bahwa mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, di sini pun juga begitu. Jadi, salah satu karakteristik dari empati itu sendiri adalah pemahaman tentang pengalaman dari orang lain gitu ya, atau orang yang kita ajak bicara, atau konseli kalau misalnya dalam setting konseling. Dan saat itu juga, artinya apa saat itu juga? Biasanya, khususnya konseling ini ya, ketika konseling menyampaikan permasalahannya, ketika dia menyampaikan unek-uneknya begitu, kita akan merasakan gitu ya. Saat itu juga, ketika momen itu juga, ketika dia menceritakan apa yang dia rasakan saat itu gitu. Nah, ketika kita mampu untuk memahami posisi dia saat itu juga, saat menceritakan dan mungkin saat kejadian itu terjadi, itu artinya kita sudah memiliki sense untuk memberikan empati kepada konseling kita, gitu ya. Jadi memang empati ini cukup spesifik. Artinya dia berusaha untuk melihat dan memahami sesuatu pada experience itu sendiri, jadi pengalaman itu sendiri. Jadi kalau misalnya seorang itu merasa sangat sedih karena dikhianati oleh temannya, saat itu juga konselor juga mampu merasakan, oh ketika konseli saya tuh sedih, itu rasanya kemungkinan seperti ini gitu ya. Meskipun ketika kita pikirkan ya bahwa sepertinya tidak bisa exactly, tidak bisa tepat sama dengan apa yang dia rasakan, tapi paling tidak kita memahami kira-kira rasanya akan seperti itu, gitu ya. Kemudian di kalimat yang kedua, this requires an orientation towards the counselor's frame of reference, a phenomenological term used to describe the particular issues, concerns, and values that are relevant to the individual in that moment. Jadi ini membutuhkan orientasi konselor yang fokus pada frame of reference-nya si konseli. Artinya apa frame of reference ini? Sudut pandang atau cara konseli untuk melihat sesuatu. Misalnya, dia dikhianati oleh seorang teman, gitu ya. Bisa jadi orang lain tidak akan menganggap bahwa itu tuh menyakitkan, karena orang berkhianat itu biasa, gitu ya. Ada mungkin orang yang berpandangan seperti itu. Tetapi yang perlu dilakukan oleh seorang konselor gitu ya, ketika dia ingin mengungkapkan empatinya adalah dengan menggunakan frame of reference dari konseling itu sendiri. Artinya kita menempatkan diri pada sudut pandang, atau orang-orang sering mengatakan bahwa kita berada di sepatunya si konseli.
sepatu ini mengibaratkan sebagai sebuah frame of reference itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir terkait dengan frame of reference, itu berarti terkait dengan bagaimana sudut pandang akan sebuah masalah. Satu isu itu bisa dipandang berlainan, tetapi ketika kita ingin mengempati konseling, kita harus fokus pada sudut pandangnya dia, tidak berfokus pada sudut pandang lain. Dan juga aware atau menyadari tentang isu yang ada, kemudian nilai-nilai yang ada yang relevan dengan itu tuh apa sih yang dimiliki oleh seorang konseli gitu ya. Jadi kita bisa memahami betul apa yang dia rasakan. Kemudian kalau kita melihat lebih dalam lagi gitu ya terkait dengan it is thus an attitude through which the therapist strives to enter the client private perceptual world and become thoroughly at home with it. Nah, kalau Rogers itu dia menjelaskannya dengan menggunakan sebuah apa ya, bisa dibilang metafora ya, bahwa sebenarnya empati ini adalah saat di mana seorang terapis, di sini terapis ya, atau konselor, itu dia memasuki area private-nya si konseling ini sendiri dalam segi perseptual atau cara dia untuk memandang sesuatu atau memandang dunia. Dan kemudian secara mendalam tuh dia sebenarnya sudah masuk benar-benar di rumahnya dia, dan dia bisa melihat, mengamati apapun yang terjadi di situ berdasarkan dari cerita konseling. Kalau bisa kita bayangkan gitu ya, ketika kita entering others house atau rumah gitu ya, home, itu kita benar-benar mengetahui, oh dia tuh sebenarnya ini ya yang dia rasakan, karena dia menganggap bahwa dihargai itu adalah harga mati. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, kemudian dia cenderung untuk dihianati, dia akan sangat-sangat terluka. Itu ya fokusnya. Jadi ketika orang atau seorang konselor sudah bisa sepenuhnya untuk mengempati konselingnya, itu berarti bahwa dia telah mampu untuk memasuki ruangan privat si konseli. Yang di situ biasanya tidak semua orang bisa mengakses itu tanpa adanya usaha kita untuk memahami sudut pandangnya. Nah, yang terakhir ya, in other words, empathy is the experience of trying to fully understand another person's world. Artinya apa? Berarti empati ini adalah sebuah pengalaman mencoba untuk benar-benar secara penuh memahami dunia orang lain. Artinya sudut pandang orang lain dalam menghadapi sebuah cerita. Kalau kita lihat dari segi filosofinya ya, ini kan sangat filosofis ya empati ini. Berarti kita perlu apa ya? Secara tulus gitu ya, dan secara sengaja untuk benar-benar masuk ke dunianya konseling kita. Dan ini sangat penting, tidak hanya untuk kegiatan konseling saja, tetapi misalnya untuk berteman, untuk membangun relasi yang baik dengan sesama rekan kerja, itu juga diperlukan. Karena intinya adalah orang itu ketika dia mampu mengempati orang lain, dia akan cenderung lebih mampu untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Gitu ya, karena dia memahami frame of reference-nya, dan juga mungkin bisa dibilang dia lebih bisa respect dengan apapun yang terjadi dengan orang lain. Bukan berarti mengiyakan, tetapi dia tahu, oh ini tuh dari sini ya akarnya, gitu. Misalnya saja. Oke, gitu ya. Dan selanjutnya ada sebenarnya berbagai jenis empati ya. Salah satu yang terkenal adalah empathy conjecture. Ini kalau bisa kita baca di bagian part pertama, paragraf pertama, empathic conjecture itu adalah therapist works on the leading edge of a client's experience to move the client toward in his or her experience such that a new meaning can emerge. Often these conjectures address the attachment fears related to self and others. Jadi ini sebenarnya leading edge. Jadi dia itu sebuah pemahaman empatik yang sangat mendalam, yang akhirnya itu bisa membawa sebuah pemahaman baru untuk bisa dimunculkan, gitu ya. Dan keterangan lebih lanjut terkait dengan empathic conjecture ini biasanya terkait atau sangat berkaitan erat dengan attachment fear.
ketakutan gitu terkait dengan diri sendiri dan orang lain. Makanya salah satu hal yang menarik dari sebuah terapi khususnya person-centered yang bisa saya jelaskan, di sana menggunakan empathic conjuncture yang sangat mendalam. Dan dari sana itu kita bisa menemukan bahwa si konseling ini nantinya menyadari hal tertentu, hal baru yang awalnya tidak merasakan bahwa oh iya ya ternyata saya seperti ini gitu. Jadi ibaratnya kalau kita artikan dengan simple ya, empathic conjuncture ini adalah sebuah taraf empati dan dia mencoba untuk melihat sisi lain yang lebih meaningful dari sekedar memberikan empati yang biasa. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan untuk paragraf kedua. The main intention behind an empathic conjuncture is also to deepen exploration, but this is done by reaching in to a client's current experience and hunching or guessing as the not yet shade or even experience that is not yet the focus on the client attention. Wah, ini sangat-sangat menggambarkan yang disebut sebagai empathic conjuncture. Kenapa? Ini sebenarnya adalah proses untuk kita mengeksplorasi bersama konseling gitu ya, di level yang paling dalam. Lebih lanjut sebenarnya ada yang disebut sebagai relational depth. Adalah hubungan yang sangat mendalam gitu ya. Dan di sana ada yang disebut sebagai empathic conjuncture ini sendiri gitu ya. Yang di sini adalah sebuah eksplorasi nih. Eksplorasi yang luar biasa dalam. Dan but this is done by reaching. Tetapi ini itu bisa terjadi atau bisa di-achieve oleh seorang konselor itu ketika dia reaching in pada konselingnya. Dia mencoba untuk mendekat ke konselingnya, untuk benar-benar merasakan pengalaman saat itu juga ya, here and now gitu. Dan selain itu juga dengan guessing, menebak apa yang belum disampaikan oleh konseling dan apa yang belum dirasakan oleh konseling yang belum menjadi fokus perasaan konseling itu sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang bisa dibilang itu kayak mungkin perasaan kita benar-benar bisa merasakan yang dia rasakan, sekaligus juga menebak perasaan yang belum dia sampaikan, tetapi sudah sedikit kelihatan gitu. Jadi konselornya ini dia punya kepekaan yang luar biasa dengan apa yang dirasakan oleh konselingnya, sehingga dia mampu menebak apa yang belum disampaikan atau memfokuskan pada sesuatu yang mungkin konseling ini belum terlalu fokus untuk melihatnya gitu. Oh ternyata saya kayak gini ya. Makanya kan tadi di bagian atas itu dia mampu untuk memunculkan a new meaning, makna baru yang tidak terlihat ataupun tidak disampaikan. Jadi yang selanjutnya ini kata-kata yang penting juga adalah it often has the feel of what is behind or underneath currently held experience. Conjunctures, however, are not interpretations and are not intended to make a link to the past experience or causes or address motivations or reasons why. Jadi meskipun ini tadi dianggap sebagai guessing ya, menebak apa yang belum disampaikan, tapi ini tidak berarti konselor ini menginterpretasikan hubungan misalnya ya antara past experience, kejadian-kejadian masa lalu atau penyebab-penyebab yang ada untuk menjawab pertanyaan kenapa kok ini bisa terjadi. Tetapi lebih pada fokus inikah perasaan yang kamu rasakan gitu ya, yang mungkin selama ini tidak terekspos, tidak terlihat secara gamblang. Tapi kok sepertinya ada tanda-tanda seperti itu. Kan ketika kita melakukan guessing, kita tidak hanya sekedar guessing ya, karena kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh konseli, kita juga sudah mencoba untuk memahami dari sudut pandangnya. Dan ini tadi ada kata behind dan underneath, itu artinya benar-benar yang nggak kelihatan gitu. Makanya kan tadi ada kata guessing di situ. Nah, selanjutnya, teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa empati, meskipun itu dalam konteks sehari-hari begitu ya, kita tetap
bisa mengamati apapun yang orang sampaikan, itu kita tetap bisa memprosesnya, kemudian memberikan respon yang empatik kepada orang tersebut. Tapi bisa juga kita memilih untuk tidak memberikan respon empatik sama sekali. Nah, gimana sih caranya untuk memahami konsep empatik dalam kehidupan sehari-hari? Pertama adalah kita perlu untuk peka gitu ya teman-teman. Kalau kita misalnya mau mengasah, kita harus peka. Listen closely to what a client atau counselor ya is saying. Jadi kita perlu untuk sangat peka dengan apa yang disampaikan oleh konselor atau orang lawan bicara kita. Kemudian not only through words. Jadi nggak cuma kata-kata aja yang kita amati. Apa sih yang bisa diamati? All forms of nonverbal and bodily communication. Jadi nonverbal komunikasi pun juga kita perlu lihat gitu. Tidak hanya sekedar kata-kata. Kata-kata kadang-kadang bisa jadi bohong pun bisa gitu ya. Tapi kan yang kita lihat adalah the whole expression dari konselor itu sendiri. Dari kata-katanya seperti apa, kemudian dari nonverbal communication-nya, gestur, raut wajah, kemudian tone suara pun juga berpengaruh begitu ya. Nah, yang terakhir adalah nomor 3 ini. The targets of empathic understanding are those counselor perceptions, reactions, feelings, and the ways in which the counselors as self or person in an agency. Jadi target dari empathic understanding ini sendiri sebenarnya adalah dari persepsinya dia, reaksinya dia, perasaannya dia, dan cara dia untuk apa ya, melihat dirinya sendiri begitu. Jadi empati itu kadang-kadang mengempatinya ke arah mana nih? Oh, mengempati ke arah persepsinya, oh ke arah reaksinya, oh, ke arah perasaannya gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa difokuskan dalam empati itu sendiri. Oke, sampai di sini semoga cukup paham ya. Jadi kenapa sih kita perlu memahami empati dalam komunikasi interpersonal? Karena itu memang bagian penting. Apalagi teman-teman yang mau menjadi seorang konselor atau guru BK di sekolah, tentu saja empati itu menjadi hal yang penting. Karena dengan empati kita tidak mudah untuk memberikan judgement ke orang lain. Kenapa? Karena kita juga mempertimbangkan sudut pandang, value yang dia miliki, dan lain sebagainya. Meskipun kadang tadi ya, di empathic conjuncture, kita pun juga bisa encounter atau challenge counseling. Challenge itu artinya menantang pikiran-pikiran konselor yang mungkin sepertinya gitu ya, yang kamu rasakan itu lebih dalam dari apa yang sudah kamu ungkapkan ke saya. Rasanya ada rasa marah yang luar biasa ya di hati kamu yang belum bisa kamu terima. Misalnya seperti itu ya, dia tidak mengungkapkan rasa marah sama sekali, tetapi dari apa yang dia transferkan ke konselor itu rasanya kok ada rasa marah mangkelnya ya, tapi coba ditekan gitu. Nah, itulah salah satu bentuk challenge atau ditantang maksudnya untuk lebih dalam merasakan ini aku benar-benar marah nggak sih gitu ya misalnya. Nah, sampai di sini semoga cukup memahami ya tentang makna empati itu sendiri dan betapa pentingnya empati ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat teman-teman yang cukup empati gitu ya di sekitar kita, itulah jauh lebih nyaman berteman dengan mereka. Karena lagi-lagi mereka tidak langsung jumping to the conclusion, tidak langsung judgment gitu ya. Oke, kita cukup untuk pembahasan empati dan kita akan berlanjut dengan pembahasan tentang mendengarkan aktif. Nah, sebenarnya empati ini bagian dari mendengarkan aktif juga. Kita bisa memberikan empati ke orang lain ketika kita mampu untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, active listening ini saya ambil dari kamus apa ya, yang di situ memang merupakan salah satu kamus konseling dan psikoterapi, psikologi, dan macam-macam. Di sini dia menyampaikan bahwa psychotherapeutic technique in which the therapist listens to a client closely, asking questions as needed in order to fully understand the content of the message and the depth of the client's emotion. Jadi sampai di sini active listening ini merupakan salah satu teknik psikoterapi di mana konselornya ini berusaha untuk mendengarkan secara seksama, closely,
tentang apa perasaan mendalam yang dirasakan oleh konseling, apa emosi dan apakah pesan yang disampaikan oleh konseling. Dengan cara di sini ada ya, asking questions as needed. Jadi bertanya sesuai kebutuhan gitu. Kadang-kadang kan kita perlu untuk juga menggali pertanyaan gitu ya dari konseling. Ketika kita misalnya di kehidupan sehari-hari aja deh gitu ya, kita ngobrol dengan orang lain, kita cerita panjang kali lebar tentang pengalaman sulit kita ketika kita mau mendaftar sebuah universitas gitu ya. Tapi yang mendengarkan ini ternyata tidak ada respon sama sekali gitu ya. Mungkin kita akan berpikir bahwa ya Allah, dia kayaknya nggak dengerin aku deh gitu ya. Nah, itu salah satu ekspresi bahwa dan juga salah satu bukti bahwa sepertinya orang tersebut tidak mendengarkan secara aktif karena dia tidak kemudian memiliki intention untuk memahami apa yang disampaikan oleh si pencerita. Bahkan dia mungkin tidak ada kepikiran untuk bertanya ya. Padahal sebenarnya di active listening ini penting adanya pertanyaan sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Untuk apa? Untuk melihat secara mendalam dan memahami dengan baik konten ceritanya ya, dari segi konten dan juga emosi yang disampaikan gitu. Nah, the therapist typically restate is what has been said to ensure accurate understanding. Jadi kadang-kadang juga merefleksikan saja, tidak harus bertanya gitu ya. Kayak, oh beneran ya kayak gitu. Berarti waktu itu kamu tuh pergi ke sini ya sama teman kamu, tapi akhirnya kamu ditinggal di situ sendirian. Gitu ya, misalnya teman-teman, salah satu contohnya. Jadi mencoba untuk mengungkapkan kembali untuk bertanya, mengklarifikasi apakah pemahaman saya ini benar atau enggak nih. Gitu. Active listening is particularly associated with client-centered therapy. Jadi ini salah satu hal yang terasosiasi dengan person-centered. Jadi sebenarnya bukan membawa-bawa pendekatan ya, tidak. Tapi memang yang banyak dalam counseling person-centered itu adalah bagaimana konselor itu bisa secara aktif mendengarkan konseling untuk bisa membantu dia merefleksikan apa yang dia rasakan, gitu ya. Nah, selanjutnya mendengarkan aktif ini bisa dimulai dengan apa sih gitu ya. Kadang kan kita bingung. Oh, saya tuh udah dengerin orang lain, tapi kadang-kadang fokus saya tuh blank banget gitu. Jadi saya kadang nggak nyambung apa yang disampaikan. Oke, maybe there was something with us gitu ya. Ada sesuatu nih sama diri kita sendiri. Tapi mungkin kalau sebagai seorang calon konselor gitu ya, kita bisa mulai membiasakan diri di lingkungan kita, pertemanan ataupun lingkungan bergaul sehari-hari, kita perlu untuk melatih apa ya, bisa dibilang untuk fokuskan perhatian kita ketika kita mendengarkan orang berbicara. Jadi fokus mungkin dengan melihat dia berbicara ataupun dengan benar-benar memperhatikan kata-kata yang disampaikan. Kemudian juga yang kedua adalah show that you are listening. Kita juga perlu untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar dengerin loh apa yang kamu sampaikan. Gimana caranya untuk menunjukkan show that you are listening? Caranya adalah dengan tadi refleksi. Memberikan refleksi kayak, oh, jadi kamu pergi ke sana ya, misalnya kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk refleksi. Kemudian yang kedua bisa juga dengan pertanyaan untuk menggali. Oh, jadi yang kamu rasakan saat itu apa kalau boleh tahu gitu misalnya ya. Nah, di situ akan memberikan penguatan bahwa you really listen to me gitu ya. Kamu benar-benar mendengarkan aku nih gitu. Kemudian provide feedback. Ini hampir mirip sih, showing that you are listening. Itu misalnya dengan memperhatikan, ngangguk gitu ya. Kemudian provide feedback tadi misalnya bisa dengan pertanyaan, refleksi dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin bisa digabung. Kemudian defer judgment. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa kita perlu mendengarkannya secara global dulu sebelum kita memberikan apa ya, kayak keputusan bahwa wah kamu tuh seperti ini, kamu seperti ini. Rasanya kita harus menahan diri untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh teman pencerita atau konseli gitu ya. Karena itu nanti bisa dibilang kita akan membuat dia berhenti untuk bercerita dan belum sampai tuntas kita akhirnya nggak tahu nih sebenarnya dia tuh mau menceritakan apa sih.
Banyak hal yang menarik ya, yang mungkin bisa saya share di sini. Beberapa waktu, udah lama sih, udah beberapa waktu yang lalu gitu, saya pernah bertemu dengan seseorang, dia sempat mengatakan bahwa ada sesuatu sih sepertinya yang salah dengan diri saya gitu ya. Kemudian uh, mencoba untuk mendengarkan aktif, showing empatik juga ke dia karena memang permasalahan setiap orang berbeda gitu ya. Akhirnya di ending dia menyampaikan hal yang mungkin sebelumnya sama sekali tidak terprediksi atau tidak ada di otak saya gitu. Dan dia bilang seperti itu. Kemudian saya mulai berpikir bahwa hmm, itulah kenapa konselor itu penting untuk memiliki konsep yang kuat dalam hal mendengarkan aktif. Karena pada akhirnya adalah mendengarkan aktif ini adalah proses untuk membangun sebuah kepercayaan juga antara konselor atau antar teman gitu, misalnya kita dalam hubungan pertemanan. Dengan kita tidak memberikan judgement yang terlalu tergesa-gesa, ternyata orang jauh lebih yakin ke kita untuk terbuka akan ceritanya, akan permasalahannya, dan kemudian akhirnya mungkin kita bisa membantu mereka, tidak dalam arti yang memberikan solusi ya, hanya membantu mereka untuk men-challenge pikiran mereka sendiri. Artinya menantang pikiran mereka sendiri. Emang itu benar ya logika yang kamu kembangkan gitu ya. Emang itu benar ya persepsi kamu. Coba deh dipikirin dari sudut pandang ini, sudut pandang ini. Jadi mereka jadi kaya sudut pandang ketika kita tidak berikan judgment. Dan akhirnya mereka akan memutuskan sendiri. Oh iya ya, sebenarnya yang saya pilih kemarin itu sebenarnya nggak tepat nih. Kayak nggak sesuai gitu. Dan yang terakhir adalah respond appropriately. Responlah sesuai dengan porsinya gitu ya, disesuaikan dengan konten yang diberikan. Artinya ketika dia cerita sesuatu yang sedih ya responnya nggak happy dong, ya kan agak aneh ya, kayak empatik banget sih, ini mau saya baru cerita sedih kok dikasih responnya happy malahan gitu. Jadi apalagi sebagai seorang konselor, respon yang sesuai itu sangat diperlukan. Gimana caranya Bu biar bisa merespon dengan baik, konseli, kan kita juga pemula gitu. Nah, salah satu hal yang luar biasa yang perlu kita lakukan adalah konsistensi untuk berlatih. Berlatihnya tidak harus kemudian latihan konseling setiap hari, tidak. Tapi bagaimana kita merespon orang lain di sekitar, itu bisa menjadi sebuah parameter. Bagaimana keberhasilan kita juga untuk merespon konseling di ruang konseling. Kenapa? Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari sudah mampu merespon dengan baik orang di sekitar kita, saya tidak ragu ketika teman-teman untuk melakukan konseling, saya pasti yakin gitu teman-teman bisa merespon dengan baik gitu ya. Artinya kita tidak pasang diri sebagai seorang yang paling benar, seorang yang tanpa masalah, tidak. Karena seorang konselor pun juga pasti punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Cuman di satu sisi adalah kita memposisikan diri sebagai seorang fasilitator yang mencoba membantu dia men-challenge dirinya sendiri, menantang dirinya sendiri akan pikiran-pikiran yang kadang membuat dia merasa down, merasa insecure, merasa overthinking, dan lain sebagainya. Kita juga provide berbagai sudut pandang gitu. Kamu pernah nggak coba melihat dari sisi yang sini gitu? Kayak apa gitu? Nah, itulah teman-teman seni ya dalam konseling itu sendiri. Jadi komunikasi interpersonal ini menjadi bagian yang penting, dan apalagi kalau misalnya kita lihat berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa outcome terapi itu juga terkait dengan therapeutic relationship atau hubungan antara konselor dan konselor. Bagaimana cara bisa menumbuhkan hubungan yang baik antara konselor dan konselor yang terapeutik adalah dengan mengembangkan kemampuan untuk bisa memberikan empati yang baik, kemudian mendengarkan aktif. Oke, baik teman-teman, semoga semakin semangat untuk menjadi konselor yang baik, konselor yang bisa membantu konselingnya. Meskipun kita juga tidak berarti bahwa harus selalu berhasil gitu ya, bahwa kegagalan itu hal yang biasa, dan kita adalah sebuah fasilitator atau jalan untuk mereka, teman-teman yang mungkin sedang mengalami masalah gitu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Saya juga masih belajar untuk teman-teman yang merasa bahwa, Bu, ada sesuatu yang kayak nggak tepat ya, Bu, dan lain sebagainya. Silakan boleh nanti di-share di bagian komen ya, disampaikan. Kita coba bahas dan
didiskusikan dengan baik gitu ya. Karena saya juga merasa bahwa ini sih saya sharing sesuatu gitu ya yang saya tahu. Bisa jadi teman-teman lebih tahu tentang situasi yang ada di lingkungan teman-teman semua. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.